Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan saya ingin mengucapkan juga selamat Natal untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersatu sejenak. Untuk doa keluarga, pada hari Senin tanggal 27 Desember, kita akan menyanyikan lagu dari NKB 21, bait yang pertama dan kedua. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kalau Kau boleh kembalikan kami mendengarkan doa keluarga pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersekutu, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hari-hari kami menjadi kuat, menjadi sukacita berkat semua pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah segala khawatir, segala duka, segala hal yang tidak baik boleh Kau angkat dari kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu bersyukur, bersukacita selalu di dalam tangan penyertaan Kau. Kami mau mendengarkan firman-Mu melalui doa keluarga pada hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Dwi. Ya Tuhan, biarlah kami boleh membuka hati kami dan kami selalu bersyukur untuk setiap karya yang boleh Kau kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat kita semua. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang dia tentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah sukacita yang memulihkan.
Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Natal boleh senantiasa kita rasakan dan menjadi sumber kegembiraan di dalam kita melakukan setiap tugas, aktivitas, dan apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang telah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan atau diharapkan tentu akan merasa gembira dan bersukacita. Tetapi kegembiraan dan kesukacitaan yang seperti apa yang dirasakan oleh seseorang atau kita? Nah, inilah yang membedakannya. Biasanya kalau orang yang sudah sering mendapatkan apa yang dia inginkan atau harapkan, maka kesukacitaan atau kegembiraannya sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada seseorang yang betul-betul pertama kali mendapatkan apa yang dia harapkan dan apa yang dia inginkan, maka sukacitanya begitu meluap-luap hingga tidak tertahankan. Hal ini bisa saja terjadi karena mungkin orang tersebut sekali lagi baru pertama kali mendapatkannya atau berhasil mendapatkannya setelah melakukan perjuangan yang cukup berat. Maka ia akan sangat begitu bersukacita menyambut keberhasilan atau apa yang dia peroleh. Atau seseorang begitu merindukan orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya, orang yang dirindukannya, dan kemudian ia bertemu, maka ia begitu bersukacita. Maka ia begitu bergembira dan menyambut apa yang dia rindukan. Dan bahkan kemudian boleh dikatakan pulihlah kerinduannya dan ia bersukacita. Dan ungkapan kesukacitaannya bisa diwujudkan melalui biasanya selebrasi atau pujian syukur atau janji yang kemudian akan ia tepati. Nah, kalau dalam bahasa lain mungkin kaul begitu ya, ada istilah kaul, artinya nazar, mau menepati janji ketika dia bersukacita mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, Simeon begitu bersukacita ketika kerinduannya ingin berjumpa dengan bayi Yesus yang diyakininya sebagai Mesias, dan dia yang diurapi Tuhan dan Sang Penghibur bagi Israel bertemu, dan ia mengungkapkan kesukacitaannya melalui pujian. Nah, pertanyaannya, siapakah Simeon? Bukan, karena sebenarnya Simeon boleh dikatakan oleh para ahli bukan seorang imam dan juga bukan seorang nabi. Tradisi dan catatan kuno yang diterima secara umum hanya menyebutkan bahwa dia sudah tua, seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia adalah seorang yang melakukan yang baik di mata Tuhan dan manusia, sangat memperhatikan hal-hal keagamaan, dan sedang bersemangat menantikan janji keselamatan bagi Israel dari Tuhan sejak zaman perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan pujian yang merupakan respon Simeon sesudah ia menyaksikan bagaimana rencana Allah sudah digenapi di dalam hidupnya. Simeon sadar bahwa waktu kematiannya memang sudah tiba, dan permohonannya pun tidak didorong oleh kekecewaan, kegagalan maupun penyakit yang serius. Tapi bagi Simeon, akhir hidup yang sungguh-sungguh dalam damai sejahtera adalah tak kala rencana Tuhan sudah digenapi di dalam hidupnya. Nah, yang melandasi pujian Simeon sebenarnya adalah tentang keselamatan. Ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Nah, ada beberapa karakteristik dari keselamatan ilahi ini. Pertama, mau berbicara secara universal, bahwa pemunculan segala bangsa dan bangsa-bangsa lain menjelaskan jangkauan keselamatan yang tidak dibatasi oleh etnis atau budaya. Siapa saja yang percaya dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sebagai Mesias akan diselamatkan. Jadi sifat universal inilah yang sifat universal ini tidak berarti universalisme atau setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan terlepas dari jenis iman dan tindakannya. Karena sebenarnya keselamatan itu sudah direncanakan oleh Allah. Jadi Allah memang mempersiapkan keselamatan di dalam Kristus sudah sejak lama. Ini bukan hasil pemikiran sesaat atau peristiwa
kebetulan. Nah, di ayat 32, di situ dikatakan keselamatan itu berisi terang ilahi. Pemunculan terang di sini berkaitan dengan keadaan semua bangsa yang berada dalam kegelapan. Melalui kehidupan dan penebusan Yesus Kristus, Allah memberikan sinarnya kepada semua bangsa. Bagi bangsa-bangsa lain, terang itu adalah penyataan. Sedangkan bagi Israel, terang itu adalah kemuliaan. Jadi melalui terang yang datang atas Israel, semua bangsa akan dibawa untuk datang kepada terang itu. Kemuliaan atas Israel bukan untuk dinikmati mereka sendiri, tetapi justru sebagai sarana untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Dalam terang Injil, beberapa ahli mengatakan bahwa istilah ini mengacu kepada keselamatan spiritual. Keselamatan yang tidak sekadar fisik, tetapi keselamatan secara holistik. Melampaui batas waktu dan bangsa-bangsa, dan hal itu merupakan penantian dari Simeon, yang juga merupakan representasi dari penantian bangsa Israel akan datangnya Sang Pembebas dan Penyelamat mereka dari ancaman dan kekuasaan bangsa-bangsa lain. Sayang sekali, kebanyakan dari bangsa Israel sulit untuk menerima Yesus pada waktu itu, dan tidak mampu melihat bahwa kelahiran Yesus adalah babak baru datangnya keselamatan bagi mereka dan bangsa-bangsa di dunia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat keselamatan yang dari Allah adalah sebuah anugerah yang tidak dapat diperjualbelikan. Melihat keselamatan dimaksud berarti telah berjumpa dengan sumber keselamatan, telah mengalami keselamatan itu, dan telah merasakan sukacita serta damai sejahtera keselamatan yang dari Tuhan. Melihat keselamatan berarti sebenarnya Kristus tidak hanya lahir dan ada, tetapi benar-benar nyata. Nyata dalam keluarga, nyata dalam gereja, dan nyata dalam masyarakat. Dan keselamatan itu kita peroleh melalui iman di dalam Yesus. Banyak orang mencari keselamatan hidupnya, tetapi banyak di antara mereka yang tidak mendapatkannya. Malah ada yang justru terjerumus dalam kegelapan karena pencarian keselamatan duniawinya. Lalu, bagaimana dengan kita? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui masih banyak dari kita yang belum mampu melihat keselamatan yang dari Allah. Dan dengan sendirinya juga tidak mampu menjadi saluran keselamatan di sekitarnya. Kita diyakini bahwa keselamatan yang dari Allah telah datang dalam dunia, telah hadir dan nyata di tengah-tengah kita. Dan keselamatan itu membawa sukacita yang memulihkan. Itulah makna perayaan Natal. Namun, apakah kita memang sudah melihat, mengalami, dan merasakan keselamatan itu? Itu yang penting. Atau jangan-jangan kita masih dalam proses pencarian dan malah sedang melihat keselamatan dalam wujud yang lain. Nah, momen-momen Natal sudah sepantasnya diwarnai dengan kesukacitaan dan keceriaan. Ada banyak cara mengungkapkan perasaan sukacita. Salah satu ekspresi terbaik adalah pujian kepada Allah. Pujian merupakan pengakuan dan ucapan syukur kita atas karya Allah yang ajaib. Itulah yang juga dilakukan oleh Simeon. Dalam pujiannya, Simeon menyiratkan siapa dia di hadapan Allah. Bahwa ia adalah seorang hamba. Dia hanyalah seorang hamba. Dan Allah adalah Tuhan. Dan ini juga mau menekankan akan kedaulatan Allah sebagai Tuhan. Dan Simeon benar-benar menempatkan diri serta sadar posisinya di hadapan Allah sebagai hamba. Kiranya kita pun juga boleh mengimani seperti yang dilakukan oleh Simeon dan juga melakukan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kasih Tuhan. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu
yang Maha Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat rohani dan jasmani yang kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Pada pagi hari ini, ya Tuhan, kembali kami datang dengan segala permohonan kami, dan kami yakin bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa yang kami panjatkan. Bapa yang memelihara kehidupan kami, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, kami mau bersyukur atas segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan pencapaian pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Juga kami bersyukur atas segala upaya penunjang lainnya yang telah disiapkan oleh pemerintah agar supaya program vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Kami juga memohon ya Tuhan agar segala upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya edukasi kepada masyarakat, dapat berjalan dengan baik dan tujuannya dapat tercapai. Semoga masyarakat dapat segera mengakses pelayanan vaksinasi COVID-19 yang telah tersedia, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena saat ini semakin banyak daerah yang telah menerima vaksin COVID-19 ini. Kami memohon ya Tuhan, agar segala upaya yang dilakukan pemerintah dapat terlaksana. Berkatilah ya Tuhan upaya-upaya tersebut, dan juga kami berdoa agar Tuhan juga melindungi para tenaga medis yang terlibat dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 ini. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun yang telah dimulai saat ini. Kami memohon ya Tuhan agar vaksin dapat selalu tercukupi dan vaksinasi untuk anak tersebut dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia ini. Dan jika ada kendala seperti orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya untuk divaksinasi, dapat diberikan pengertian. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang akan dan setelah divaksin, agar Tuhan yang memelihara mereka, agar mereka selalu diberikan kesehatan dan dampak atas vaksin tersebut dapat diminimalisir. Kami juga mau berdoa untuk para petugas medis yang terlibat di dalamnya, agar juga selalu diberikan kesehatan dan kebijakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan tujuannya dapat tercapai. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk saat ini di mana kami merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus ke dunia. Dan sebentar lagi kami juga akan merayakan
pergantian tahun baru 2022. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami dari segala bahaya, terutama akibat COVID-19 ini. Kami juga berdoa agar kami selalu mengingat untuk menjaga protokol kesehatan dan tidak melanggar apa yang telah diminta oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan kami. Kami mohon ya Tuhan agar dengan upaya pencegahan yang telah dan akan dilakukan, penyebaran COVID-19 selama masa tersebut dapat termonitor dengan baik dan terkendali. Berilah ya Tuhan kebijaksanaan kepada para pembuat kebijakan agar dapat mengupayakan upaya yang terbaik dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini, dan kami selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mendengar doa-doa yang telah kami panjatkan. Kami mau berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga pada hari ini. Mari kita sama-sama menyanyi dari PKJ 23. Marilah memuji. Kita menyanyikan 2 kali. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu. Nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu. Nama-Mu kami
Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah sukacita yang ada di dalam kehidupan kita terus terpancar, sehingga banyak saudara-saudara kita yang merasakan kasih dan kemurahan yang dari Allah, yang sudah boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita, bahkan memulihkan kehidupan kita, sehingga kita terus bersemangat, kita terus berpengharapan di dalam hidup ini, dan serta yakin bahwa Tuhan senantiasa akan memakai kita dan mempersiapkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.